Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman setia YouTube channel BPL PBHMI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sudah kedatangan tamu kehormatan ya, tokoh intelektual muda khususnya yang dimiliki oleh HMI. Di sini ada saudara Deddy Ipmar. Siapa Bang? Kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Salaman dulu Kak. Salaman dulu dong. Lama gak ketemu. Iya. Lama gak ketemu. Beliau ini merupakan sahabat dan kerabat dekat saya. Pertemuan hari ini nggak hanya pertemuan perdana, tapi sebelum-sebelumnya tuh sering kita melakukan diskusi, kajian. Tapi di forum-forum biasanya. Di forum-forum biasanya. Terutama LK. LK1 Terutama ya, LK1. sering banget kita ketemu kan. Iya. Mungkin di sini sedikit ingin mengenal dulu nih sahabat YouTube BPL PBHMI terkait biografi dari Kak Deddy sendiri. Silakan Kak. Saya Deddy Ipmar. Saya kader HMI Ciputat. Ya di HMI ya paling nggak terlalu ini di struktural saya itu. Tapi paling di forum-forum aja kan begitu. Hidupnya di situ. Dari forum ke forum ya Kak? Dari forum ke forum aja. Saya orang Riau, lahir di Riau, tahun 95, terus ke Ciputat itu tahun 2013 saya tuh. 2013, terus baru lulus kemarin, tahun 2019. Selamat Kak. Iya, nah sekarang nih lagi ya doain aja semoga lancar ini. Alhamdulillah saya baru kemarin juga dapat keterima tuh ceritanya beasiswa Rusia. Ya semoga lancar-lancar aja. Jadi fokus saya sekarang ke sana. Teman-teman telah mendengar sendiri bahwasannya beliau ini lulusan dari UIN Ciputat, Syarif Hidayatullah, dan sekarang akan melanjutkan studi S2 ke Rusia. Sebentar tuh, UIN Syarif Hidayatullah, Filsafat Islam, Usuluddin. Oke. Yang penting Usuluddin tuh. Yang pertama, kenapa tadi saya mengatakan bahwasannya beliau ini merupakan tokoh muda intelektual yang memang khususnya dimiliki oleh HMI, karena beliau ini telah menulis buku yang memang menurut saya ya itu sangat fenomenal, sangat bagus, yakni Tuhan yang berpikir. Teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini saya ingin menanyakan nih Kak, kenapa sih alasan Kakak menulis buku yang berjudul Tuhan yang berpikir Kak? Oke. Sebenarnya itu tuh berawal dari buku pertama saya, judulnya itu Tuhan dan Ruang. Ya mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah membaca itu. Nah di Tuhan dan Ruang itu jujur saja itu di akhir buku itu, wah ternyata rasa penasaran saya makin kuat nih sama entitas-entitas atau sama hal-hal sesuatu yang berbau metafisik, berbau mirip-mirip dengan Tuhan. Contoh misalkan kayak jiwa, kayak akal, kayak jiwa, akal, kemudian juga ada, kalau di filsafat Islam itu banyak sekali itu. Banyak sekali entitas-entitas yang ternyata itu mirip-mirip dengan Tuhan, tanda kutip, Tuhan yang diperspektifkan kita hari ini. Nah, akhirnya lahirlah buku ini. Di buku ini juga saya membahas tentang entitas-entitas tersebut. Kalau di Tuhan dan Ruang itu saya cuman ngebahas, coba membandingkan antara Tuhan itu yang kita pandang sebagai sesuatu yang maha itu dengan ruang
yang ternyata di akhir kesimpulannya kalau kita, tanda kutip ya, kalau kita mengartikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang goib, sebagai sesuatu yang ada di sana, kemudian dia melihat kita gitu kan, kemudian dia mengatur apa-apa saja yang kita jalani di alam semesta, dia melihat kita dari kejauhan gitu. Tuhan itu yang mengatur segala-galanya yang ada di alam semesta. Ternyata tuh ruang pun bisa memenuhi syarat-syarat itu. Bahkan semisalkan kalau kita bisa bilang bahwa Tuhan itu awal sekaligus akhir gitu kan. Huwal awal wal akhir wal zohir wal batin gitu. Tuhan itu awal sekaligus akhir, Tuhan itu zohir sekaligus batin. Ternyata ruang pun demikian. Kalau ada sesuatu yang pertama sudah pasti itu ruang. Nggak mungkin hal-hal ini, materi-materi ini bisa tercipta tanpa adanya ruang. Syarat pertama yang harus ada ruang itu sendiri, kan begitu tuh. Akhir pun begitu. Gitu. Nggak mungkin sesuatu ini bisa hancur, gitu. Nggak disebut akhir kalau ruang itu belum hancur. Gitu. Kalau ruang hancur, otomatis semuanya ini hancur. Gitu. Pun ruang ternyata juga zohir. Ruang itu kita ketahui ada, tapi kita nggak tahu yang mana ruang. Apakah ini ruang? Oh enggak, ini kamar gitu. Jadi beda antara space and room. Yang sering kita identifikasi itu adalah room, gitu loh. Kamar, ruangan. Beda dengan ruang. Terus ruang itu yang mana gitu? Apakah ini? Oh enggak, ini panjang kali lebar kali tinggi, itu materi kan begitu lah. Terus ruang yang mana? Ya nggak bisa kita tunjuk bahwa ini ruang. Gitu. Artinya dia itu kita ketahui ada, niscaya ada gitu. Kita ketahui bahwa dia ini betul-betul ada, being gitu. Tapi kita nggak tahu dia yang mana. Tapi kita nggak bisa memutuskan kayak ini. Ini buku nggak bisa kita kayak gitu terhadap ruang. Artinya kan dia zohir, tapi sekaligus batin. Nah ini sebenarnya pikiran-pikiran liar saya saja ketika itu. Buku tersebut murni betul-betul pikiran liar. Hingga pada akhirnya saya cari referensi-referensi yang lain dalam filsafat Islam. Akhirnya saya memberanikan diri menulis buku ini, Tuhan yang Berpikir. Nah, Tuhan yang Berpikir ini tuh modelnya kurang lebih sama, membahas tentang hal-hal metafisika. Tapi metafisika menurut para filsuf. Contoh semisalkan dalam buku ini tuh kawan-kawan kalau sudah mungkin Sebentar Kak, sebentar. siap. Oke. Tadi itu merupakan alasan ya Iya. dari saudara Deddy Ikmar Iya. kenapa beliau itu menulis buku tentang Tuhan yang Berpikir. Yep. Sederhananya ini lanjutan dari Tuhan dan Ruang. Nah, ini buku ini lanjutan dari Tuhan dan Ruang. Ruang. Ya, Kak? Tuhan dan Ruang. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya juga sudah memegang buku beliau. Di sini sangat menarik sekali nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 bab ya Kak? 7 bab. Ada 7 bab. Mungkin di sini bagi kawan-kawan atau teman-teman yang belum pernah membaca atau ingin mengetahui isi buku ini, bisa tolong diceritakan nggak Kak? Secara padat, nah, isi Tuhan yang Berpikir itu seperti apa Kak? Oke. Di dalam buku ini Kak. Oh siap. Tadi tuh dimulai dari Tuhan. Nah tapi dalam filsafat Islam itu Tuhan itu sudah mesti ada. Tuhan itu sebuah keniscayaan ada. Dalam filsafat Islam itu nggak ada yang membahas sebelum Tuhan, gitu. Nggak ada yang membahas sebelum Tuhan. Artinya dia cuman setelah adanya Tuhan. Setelah adanya Tuhan ini seperti apa? Nah itu lahirlah beberapa teori-teori. Yang dalam filsafat Islam itu ada 2 teori besar. Yang pertama itu disebut dengan creatio ex nihilo. Tokohnya itu ada kayak Al-Kindi, kemudian Al-Ghazali. Kemudian ada yang disebut dengan emanasi atau al-faid. Gitu. Emanasi itu tokohnya ada Ar-Razi, Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina, Ibnu Rushd juga bahkan para sufi-sufi kayak Mullah Sadra, kemudian Surawardi itu juga punya corak-corak emanasi. Tapi yang menjadi fokus kajian ini itu perseteruan antara kedua teori itu tuh. Nah, creatio ex nihilo itu penciptaan dari ketiadaan. Penciptaan dari ketiadaan itu ya seperti yang sering kita dengar tuh tentang teori-teori penciptaan bahwa alam ini diciptakan dengan kehendak Tuhan gitu kan. Kun fayakun ada
Nah, sederhananya seperti itu gitu. Nah, tapi itu di cara berpikir itu ternyata dikritik sama Al-Farabi, kemudian sama Ar-Razi juga gitu, sama tokoh-tokoh Emanasi. Katanya begini, loh kalau begitu berarti ada di waktu Tuhan itu sendiri. Nggak ada alam, nggak ada apapun, kan dari ketiadaan. Ada waktu di mana Tuhan itu sendiri, terus tahu-tahu dia ciptain alam semesta. Gitu. Pertanyaan Ar-Razi itu begini, loh, kenapa Tuhan menciptakan alam semesta ketika itu? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Waktu dia lagi sendiri. Atau kenapa nggak setelah-setelahnya? Kenapa harus seketika itu dia ciptain alam semesta? Dan dorongannya apa? Apa faktor yang mendorong Tuhan ini menciptakan alam semesta? Loh itu kan ribet. Ini Ar-Razi gila juga tuh sebenarnya, ngapain dia nanyain maksud Tuhan nyiptain alam semesta kan. Tapi sebenarnya tujuan dia adalah untuk melahirkan bahwa loh enggak, alam semesta ternyata nggak diciptain. Kata teori emanasi. Terus apa? Pancaran Tuhan katanya. Iya benar, pancaran Tuhan. Pancaran Tuhan. Loh kalau pancaran Tuhan itu berarti tidak ada tuh di mana waktu Tuhan sendiri kemudian dia langsung nyiptain alam semesta. Dush. Enggak kayak gitu konsepnya. Tapi Tuhan ada, karena Tuhan ada, seketika itu pula pancaran-pancarannya ada. Kayak lampu gitu, kalau kita ceklek gitu lampu itu kan, itu kan cahayanya, pancarannya seketika ada. Oh iya benar. Gitu kan? Jadi ini, anggap ini Tuhan, kemudian pancaran-pancaran cahaya ini merupakan kita semua alam semesta, dan itu wujud-wujudnya banyak. Kalau Al-Farabi itu ada akal 1 sampai akal 11 pada akhirnya. Ibnu Sina akal 1 sampai akal ke-10 gitu. Tingkatan-tingkatan pancarannya hingga pada akhirnya alam semesta ini tingkatan paling rendah. Gitu. Kita ini tingkatan paling rendah dari pancaran Tuhan itu. Nah, cuman ini dikritik lagi nanti sama paham creatio ex nihilo. Al-Ghazali hadir di situ. Kata Al-Ghazali begini tuh, loh kalau begitu berarti alam semesta ada secara niscaya. Secara niscaya itu kan Tuhan ada, ya alam semesta langsung ada gitu. Jadi nggak ada Tuhan sendiri dulu, baru alam semesta ada. Nah, kata Al-Ghazali, loh itu kan mengurangi irodah Tuhan, kehendak Tuhan. Berarti Tuhan nggak berkehendak di situ. Alam ini konsekuensi, alam ada akibat dari konsekuensi adanya Tuhan. Lah memang begitu kata para teori emanasionis itu. Kata Al-Ghazali, loh kalau begitu berarti itu mengurangi sifat Tuhan, yaitu irodah. Tuhan berkehendak. Nah, kata Al-Ghazali begitu. Salah satu, ya kritiknya macam-macam, termasuk kalau kawan-kawan misalkan baca tahafut itu, kritik Al-Ghazali sama para filsuf kan kurang lebih ada 3 tom. Yang pertama tentang pengetahuan Tuhan, juz'i atau kulli. Yang kedua tentang eskatologi, kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah alam semesta ini. Kemudian yang ketiga tentang kekekalan alam semesta. Itu juga sebenarnya ditujukan ke para emanasionis ini. Kan tadi alam ini pancaran, berarti karena Tuhan kekal, dia juga kekal. Gitu. Sederhananya begitu. Itu konsekuensi logis gitu loh. Kalau ini berarti contoh lain lagi. Kalau kata Al-Ghazali kan Tuhan nih mengetahui nih. Tuhan lagi tahu sekarang kita lagi duduk presentasi begini, lagi diskusi seperti ini gitu. Kata Al-Ghazali, Tuhan itu tahu ini masuk dengan pengetahuan yang juz'i namanya. Gitu. Partikular. Jadi Tuhan sampai bisa mengetahui hal-hal yang partikular seperti ini. Tapi kalau kata emanasionis, Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain, itu enggak. Tuhan enggak tahu. Loh, kalau begitu kata Al-Ghazali, hilang lagi dong sifat maha mengetahui Tuhan. Tapi tuh kalau dibaca hati-hati juga gitu. Ini bahasa saya aja ya, bahasa gua aja nih tuh. Gampangnya itu begini. Loh, kalau Tuhan tahu kamu sekarang lagi minum kopi, berarti objek pengetahuan Tuhan adalah kamu. Ya nggak pantas dong kamu jadi objek pengetahuan Tuhan. Paham nggak sih tuh? Paham nggak sih tuh? Ini kita lagi duduk sekarang ngobrol begini. Lah kalau Tuhan tahu kita sekarang lagi ngobrol begini, berarti objek pengetahuan Tuhan adalah kita semua. Lah kalau seperti itu yang nggak pantas, kita ini siapa kan begitu. Nah ini landasan emanasionis tuh begitu gitu loh. Satu-satunya yang berhak, satu-satunya yang pantas untuk menjadi objek pengetahuan Tuhan adalah dirinya sendiri. Makanya Tuhan yang berpikir. Tuhan yang berpikir. Dia memikirkan dirinya sendiri gitu. Tuhan itu dalam emanasi itu
adalah akal, Tuhan adalah akal, Tuhan itu adalah pikiran, gampangnya begitu, sederhananya. Tuhan itu pikiran, Tuhan itu berpikir, dan Tuhan itu adalah objek pikirannya sendiri. Jadi dia nggak tahu kita sekarang ini lagi diskusi itu, karena objek pengetahuan Tuhan bukan kita, tapi dirinya sendiri. Yang karena dia memikirkan dirinya sendiri, lahirlah kita semua. Gila. Nah, kurang lebih begitu. Ini pertikaian yang ada di dalam filsafat Islam, di mana emanasi itu betul-betul dihancur. Tapi bukan cuma sama Al-Ghazali itu. Menariknya adalah paham emanasionis yang ada dalam buku ini juga dihajar sama gereja. Al-Ghazali cuma tiga argumen tadi yang menyebabkan para filsuf itu kafir. Tapi kalau gereja, dekret gereja 1270-an itu kalau tidak salah tahunnya itu kurang lebih ada 129 proposisi bid'ah. Jadi mereka mengeluarkan fatwa, isinya argumen-argumen para emanasionis, argumen-argumen para filsuf Islam, terutama Ibnu Rushd apalagi ketika itu, yang isi dekretnya itu 129 proposisi bid'ah. Jadi lebih dihajar lagi sama gereja sebenarnya dibanding sama Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan sebenarnya dia mengkafirkan terhadap ketiga hal itu, cuman dia ngasih pengecualian gitu loh. Loh, kafir bagi orang-orang awam, tapi kalau bagi orang-orang khos sekarang bisa diartikan sebagai orang-orang terpelajar, ya boleh-boleh aja. Nah, kurang lebih begitu tuh. Ya, isi perdebatan ya buku ini sekelumit membahas hal itulah. Kira-kira penciptaan alam semesta. Kita minum dulu kan? Oh siap. Minum kopi. Ngopi dulu. Tadi sudah dijelaskan secara padat oleh Kak Dedy Ikmar. Sekarang ini kan kalau yang saya lihat ya Kak, berbicara Tuhan itu sangat kompleks sekali pembahasannya. Sementara hari ini mayoritas umat Islam itu terkadang kalau menjelaskan tentang Tuhan itu sendiri agak kerepotan kan? Oh iya. Agak kerepotan dan kita juga bingung. Iya. Misalkan ditanya Tuhan itu ada di mana, Tuhan itu seperti apa, segala macam. Iya. Nah inilah yang kita rasakan. Nah bagaimana cara sebenarnya untuk merasionalisasikan Tuhan itu sendiri Kak? Oke. Seperti jalan rasionalis seperti apa sih Kak? Oke. Saya ingin bilang begini tuh, bahwa jalan rasional itu hari ini belum sampai dan sepertinya nggak bakal bisa sampai kepada Tuhan. Itu sepertinya. Tapi hari ini faktanya adalah ia belum sampai. Jadi itu ada pembahasan misalkan di filsafat Barat namanya tuh ontoteologi. Nah itu jangankan sampai kepada Tuhan, jangankan bisa mendefinisikan, jangankan bisa sampai kepada tahap seperti apa Tuhan, ada atau tidaknya aja, itu masih 50-50. Dalam perdebatan filsafat, 50-50 antara yang bilang ateis, antara yang bilang Tuhan itu tidak ada, juga punya basis epistemologi yang benar, yang kuat gitu kan. Yang bilang Tuhan ada juga ya punya basis epistemologi yang kuat gitu loh. Tapi balik lagi ke tadi, apakah jalan rasionalis bisa sampai kepada Tuhan? Belum. Gitu. Kira-kira begitu. Ternyata misalkan kita berbicara rasionalisasi tadi yang telah sama-sama kita dengar, kita masih 50-50 antara ada dan belum ya Kak? Antara ada atau tidak. Antara ada atau tidak. Nah lalu Kak, jalan keluarnya itu seperti apa Kak? Oke. Jalan lain mungkin maksudnya ya, tawaran lain. Oke. Jadi begini, sama saya bahas sebenarnya di buku saya. Para tokoh itu sibuk memikirkan tawaran lain dalam membahas tanda kutip deskripsi tentang Tuhan. Tadi saya sudah cerita sedikit bahwa emanasi ini dihajar habis-habisan, baik dalam Islam maupun di luar Islam. Terus kan mereka pasca menghajar, ya tawaran apa yang dikasih gitu, baik sama Islam maupun sama Barat. Islam menawarkan jalan penyucian jiwa, tasawuf, sufi. Lu kalau mau sampai ke makom itu, sini gitu, ada caranya.
Tapi bukan dengan cara rasionalis, penjabaran rasional seperti ini, enggak gitu. Dia lebih ke laku. Ya. Laku. Itu Islam. Akan saya jelaskan nanti. Baik kelebihannya kemudian kekurangannya. Barat menawarkan apa? Barat menawarkan matematika. Barat menawarkan angka. Jadi pasca penjelasan deskripsi Tuhan yang sifatnya makrofisik seperti emanasi tadi, penciptaan dan segala macam dihajar habis-habisan di abad pertengahan, Islam menawarkan sufisme sebagai jalan lain, Barat menawarkan matematika sebagai jalan lain. Francis Bacon itu bilang begini tuh, Tuhan itu senantiasa memberi wahyu kepada manusia dalam dua bentuk. Yang pertama itu wahyu dalam bentuk verbal, bahasanya bahasa ABCD, ya Al-Quran, ya Bible, dan lain sebagainya, itu kan bahasa verbal. Tapi selain wahyu dalam bentuk begitu, Tuhan juga selalu menurunkan wahyu dalam rumus matematika. Karena itu kita dapat ilham, bisa tahu bahwa ternyata Saturnus itu mengelilingi bumi gitu. Padahal belum ada yang pernah ke sono. Padahal belum ada yang pernah nonton bahwa semisalkan Uranus itu betul-betul mengelilingi matahari apa enggak. Belum ada yang nonton secara live gitu dari luar gitu kan. Mati duluan dia kalau nonton. Tapi kita bisa tahu lah pengetahuan itu dari mana. Kata Bacon datang dari Tuhan melalui rumus matematika. Makanya kenapa Kak, untuk memahami level metafisik ini, tentu di awal itu kan ada urutannya kayak kalau saya ketahui ya, logika, tahapan selanjutnya itu fisika, lalu matematika, dan pada akhirnya metafisik. Betul nggak Kak? Itu Barat. Itu Barat. Islam beda lagi gitu. Islam beda lagi, meskipun ya untuk hari ini hal itu lebih dominan. Urutan-urutan itu tuh lebih dominan. Tapi yang ingin saya sampaikan begini tuh. Terus kelemahannya apa? Oh, siapa bilang rumus matematika tidak punya kelemahan? Kan begitu kira-kira. Kira-kira begini tuh. Jadi salah satu yang saya bahas di sini itu ada perseteruan antara Leibniz sama Newton. Ini kan kita ngomong fisika ini, ngomong matematika ini. Jadi ketika suatu saat ini mereka kan memang berantem mulu nih tuh antara Leibniz sama Newton, rebutan kalkulus. Kalkulus itu punya gua, kata Newton. Leibniz bilang enggak, kalkulus itu punya gua. Padahal mereka sama-sama sebenarnya. Rebutan itulah intinya. Sehingga pada akhirnya Newton ternyata dengan bukunya Optik, dikritik itu habis-habisan sama Leibniz. Kenapa dikritik? Katanya Tuhannya Newton itu suka ikut campur dalam urusan alam semesta, kata Leibniz. Karena dia pernah ditanya begini, loh kok itu seringkali tidak sesuai dengan teorinya si Newton itu sendiri tentang planet-planet itu. Ternyata planet-planet ada juga yang bisa keluar dari rotasinya dan sering kali keluar dari rotasinya gitu loh. Ketika ditanya jawabannya Newton, itu Tuhan yang menggerakkan. Ini contoh aja tuh. Ini contoh aja. Contoh lain lagi. Ketika Big Bang ditemuin, Lemaitre itu nggak pernah bilang bahwa Big Bang itu teori penciptaan. Nggak pernah. Big Bang itu bukan teori penciptaan. Big Bang itu teori permulaan waktu. Kalau penciptaan kan konotasinya ke religius, bahwa pasti ada yang menciptakan. Gitu. Padahal dia nggak bilang itu teori penciptaan. Big Bang itu teori permulaan waktu. Nah, yang ingin gue tegaskan begini tuh, bahwa sebenarnya Tuhan sebenarnya nggak bisa dijelaskan dalam rumus matematis itu. Gitu. Tuhan justru seringkali muncul ketika pengetahuan manusia tidak sampai. Kayak tadi Newton, ketika dia nggak bisa ngejelasin, ya udah baru masuk Tuhan. Tapi nanti ketika rumus matematika ditemukan lagi dan ternyata tidak ada unsur-unsur Tuhannya di situ, dibuang lagi tuh Tuhan. Jadi Tuhan dalam rumus itu ditarik kemudian dibuang, ditarik kemudian dibuang, begitu terus. Kasihan itu Tuhan. Itu di fisika, itu di matematika. Yang tadi tuh tawaran lain ini kan. Nah, tawaran lain Islam, tasawuf. Siapa bilang juga tasawuf tidak punya kelemahan. Saya ingin bilang begini, tasawuf itu sifatnya subjektif. Susah sekali kalau mau dijelaskan
secara menggunakan lafzun gitu, menggunakan term gitu. Dijelaskan seperti itu susah. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu pahit misalkan? Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu cinta apalagi? Nggak ada pujangga manapun juga nggak ada yang bisa mendefinisikan cinta sampai sekarang. Sulit ya. Yang ingin gue tegaskan begini, itu masih kan tasawuf kan soal rasa. Nah, ini masih rasa di level kita loh. Pahit, manis, itu masih itu contoh aja sebenarnya. Apalagi kalau semisalkan zauk yang mahabbah kepada Tuhan, mahabbah itu sulit dijelaskan secara kata-kata. Yang artinya apa? Sifatnya subjektif, gitu loh. Orang-orang Barat susah nerima. Loh, jangan-jangan itu klaim-klaim lu doang. Lu udah makom sini. Akhirnya kan seperti itu. Lah kan gue nggak ngerasain. Secara biar gue sampai apa ya? Kalau di Islam ya nggak bisa dijelaskan secara rasional. Kalau mau tahu, kalau mau bertemu bahkan tanda kutip di beberapa tasawuf itu masih diperdebatkan juga di sini. Kayak tadi, kalau lu mau tahu apa itu kopi pahit, lah ini minum. Kalau lu mau tahu apa itu manis, ya ini minum, bukan dijelaskan. Nah, kira-kira begitu tuh. Kelemahan tasawuf adalah sifatnya subjektif. Gitu. Artinya apa kalau subjektif? Bangunan epistemologinya sulit diterima apalagi oleh Barat. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi sudah panjang lebar Kak Dedi menjelaskan jalan-jalan lain mengenai Tuhan itu sendiri. Itu juga ada di buku ini. Di buku ini ada kan? Ada di buku ini. Di buku ini ada teman-teman. Mungkin kita cukup sekian Kak. Mungkin ya ini pengenalan aja. Pengenalan ya, Kak? Pengenalan. Saya closing dulu mungkin sedikit. Tuh. Boleh ya, sedikit aja. Boleh. Baik. Terima kasih Abang Ketum saya. Dulu kalau kita ketemu di forum-forum LK gitu, bukan cuma LK1 tuh, LK2, SC. Iya, sering. Sering lah, pokoknya sering. Saking seringnya, jadi lupa. LK berapa ya lupa. Pokoknya sering pokoknya. Ya kalau di LK itu biasanya beliau dulu yang ngasih pengantar sebelum saya masuk di materi NDP kan biasanya begitu tuh. Ya sebenarnya Tum, bau-bau NDP juga kuat di sini. Meskipun saya nggak menjebarkan Tuhannya Cak Nur di sini, enggak seperti itu. Tapi maksud saya bahwa ternyata forum-forum pelatihan itu, forum-forum yang biasa kita berdialektika sampai 8 sampai 10 jam itu ternyata cukup kuat berpengaruh bagi saya. Jujur aja Tum, seringkali saya ketemu dengan peserta-peserta yang memang sekiranya punya kemampuan dasar membaca yang baik. Wow, itu keren sekali gitu. Saya Tum, kalau misalkan di Ciputat ya, saya ngomongin cabang saya di Ciputat itu ada beberapa komisariat yang kalau saya ngisi itu bisa sampai 2 hari. Bukan 2 hari, lebay juga kalau 2 hari. Malam ini ngisi sampai malamnya lagi sampai paginya lagi. Nah itu 2 hari lah, kurang 1,5 hari lah gitu kurang lebih itu bisa sampai selama itu tuh gara-gara mereka sudah punya kemampuan membaca yang baik dari pesantren, kitab-kitab yang dia baca itu. Akhirnya kalau debat tentang Tuhan itu bukan lagi debat Tuhan secara pengalaman mereka, bukan, tapi Tuhan secara bacaan mereka. Bang, di kitab ini tuh begini, saya balas lagi pakai kitab. Bang, di kitab itu begini. Wow, begitu terus perdebatannya. Ada juga yang misalkan di filsafat misalkan, Bang, Tuhan menurut Immanuel Kant itu begini, Tuhan menurut René Descartes itu begini gitu. Oh, itu yang sekiranya maksud saya pengalaman saya sejauh ini ada ternyata kader-kader kita yang sudah punya kemampuan dasar membaca yang baik gitu. Dan dari situ pula lah saya banyak belajar sebenarnya. Artinya ya forum-forum yang biasa kita ketemu itu cukup berpengaruh besar bagi saya, bagi diri saya pribadi. Begitu paling. Apa namanya? Saya ingin sedikit Kak meminta pesan-pesan dari Kakak, karena selain bicara kemampuan berpikir yang bagus, tentu sangat sayang sekali jika hal tersebut tidak ditulis di dalam sebuah tulisan Kak. Betul. Kalau yang saya lihat hari ini, ya tentu kita ingin sama-sama melihat
antar kader itu berlomba gitu. Betul. Dalam hal menulis. Mungkin secara pengetahuan mereka itu bagus Kak. Iya. Tapi untuk menulis saya masih melihatnya masih sedikit gitu. Mungkin pesan-pesan dari Kakak Kak. Dan memang sulit sebenarnya tuh menuangkan apa yang ada di sini ke, kadang itu kita udah kepikiran tapi pas sudah depan laptop hilang semuanya. Dan yang kayak gitu banyak di HM itu. Senior kita baik di komisariat kita masing-masing dan kawan-kawan penonton pun pasti punya senior, pasti punya teman atau kader di bawah yang punya pengetahuan dewa gitu. Bacaannya gila, Arab, Inggris gitu kan. Tapi sayang tidak diabadikan dalam sebuah teks. Sayangnya di situ gitu. Pada yang ingin saya sampaikan, betul kata ketum, kita punya mengkader orang, kita punya kemampuan agar basis epistemologis kita ini baik gitu kan. Tapi kita kurang dalam bentuk tulisan. Kita oke dalam lisan, tapi kita kurang dalam bentuk tulisan. Jujur aja di awal-awal saya juga paksain. Cuman dulu di pondok itu saya udah pernah dapat sih pelatihan menulis, udah nulis dari pondok. Cuman ya masih bentuk-bentuk opini, berita. Dulu saya jurnalis pesantren ceritanya. Dulu waktu masih jadi santri. Berbekal dari sana ya Kak? Berbekal dari sana. Saran saya sih buat kawan-kawan semua, mulailah menulis dari yang paling gampang. Nggak usah langsung gue pengen nulis A, B, C, D. Nggak usah. Pokoknya tuangkan apa yang ada dalam kepala. Mulai nulis dari yang paling gampang. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Gampangnya begitu tuh. Terima kasih Kak Dedi. Jadi itu tips dan saran ya. Karena memang Kak Dedi ini sudah menulis 2 buku ya Kak? 3. Oh udah 3. 2 yang metafisika. Udah 3 buku teman-teman. Tapi baru ini yang di Gramedia. Yang di Gramedia. Yang ada di Gramedia. Gitu. Siap. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Dedi sebagai narasumber. Siap. Telah meluangkan waktunya nih Kak. Siap. Berbagi kepada kita semua, khususnya kepada kader himpunan mahasiswa Islam. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi organisasi khususnya himpunan mahasiswa Islam dan bagi bangsa Indonesia. Amin. Biar lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu Kak. Siap.